Ada instruksi presiden itu yang mewajibkan kepada organisasi perangkat daerah di bawah Bapak Gubernur kita tentunya, itu ada 4 numerik. Kita punya klinik Pratama dan ada 2 orang dokter di sana dan ada perawat kita yang memang sudah terlatih untuk bagaimana memulihkan kondisi kesehatan orang yang terpapar narkoba. Karena narkoba itu kalau saya bilang itu sama seperti kita membuka pintu dan kita tidak bisa menutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Kendari Post Channel, pagi ini kita akan tampil bersama Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Brigjen Pol Sabarudin Gintik. Ya. Terima kasih Pak sudah hadir di Kendari Post Channel pagi ini. Kita akan membahas seputar penyalahgunaan pemberantasan penggunaan narkoba di Sulawesi Tenggara. Kita ketahui bersama pemirsa bahwa narkoba sudah menjadi keresahan sebagian besar orang tua ya bangsa ini, tidak hanya saja di Sulawesi Tenggara tapi juga nasional. Lah Pak Jenderal sebagai pimpinan BNNP Sulawesi Tenggara yang tentu berkaitan erat dalam terpanggil moral untuk menyelamatkan generasi bangsa ini. Kira-kira apa yang menjadi perhatian pemerintah yang lebih besar dalam rangka dalam rangka penyelamatan generasi ini sekarang? Ya. Terima kasih Bung Onggi ya. Terima kasih. Kehadiran BNNP Sulawesi Tenggara tentunya ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya dari BNN RI. Di mana tupoksi kita adalah untuk melakukan pemberantasan, kemudian juga upaya-upaya pencegahan, kemudian juga kita melakukan upaya rehabilitasi dan terhadap penyalahgunaan narkoba, ya, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Beberapa tahun terakhir ini kita melakukan kegiatan yang sudah kita kerjakan berupa instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 terkait dengan P4GN yang kita sebutkan tadi. Nah, kenapa sampai lahir Impres nomor 2 tahun 2020 ini? Karena memang seperti yang Bung Onggi sampaikan tadi, bahwa narkoba ini sudah sangat meresahkan, sangat meresahkan, terutama bagi generasi muda kita. Karena dampak buruk dari narkoba ini kan luar biasa. Satu, merusak dan mengganggu kesehatan, ya, baik itu mengganggu kesehatan permanen maupun mengakibatkan meninggal dunia. Kalau ini terjadi kepada generasi muda kita, alangkah berbahayanya bangsa ini ke depan, kan gitu. Terutama Sulawesi Tenggara ini yang sumber daya alamnya begitu besar dan merupakan masa depan Indonesia. Bagaimana generasi muda Sulawesi Tenggara ke depan bisa berkiprah seandainya mereka terlibat dengan secara nasional, Pak Jenderal, Sulawesi Tenggara ini dari wajah penggunaan atau penyalahgunaan narkoba dia masuk, apakah dia lengkap atas, middle atau di bawah sekarang sih? Sejauh ini kekhawatirannya memang, gitu. kekhawatiran sebenarnya di Indonesia di memerata tempat. Karena apa? Karena kemajuan kita di bidang transportasi dan sebagainya kan, apalagi kawasan Sulawesi Tenggara ini kan begitu terbuka, ya kan? Kita terbuka secara udara, kita terbuka dari transportasi laut, darat. Jadi tingkat bahaya itu kalau tadi Bung Onggi tanyakan dari aspek nasional, mungkin kita masih di tengah. Tapi kan kita tidak boleh berdiam diri sampai di sini kan. Kita harus berupaya sedemikian rupa sehingga gelora narkoba ini adalah musuh bersama, itu harus kita bisa. Ini tanggung jawab siapa Pak Jenderal? Apakah hanya BNNP atau misalnya saya ada tanggung jawab nggak untuk memberantas narkoba? Itulah yang kita harapkan Bung Onggi ya. Jadi narkoba yang begitu sangat mengganggu daripada kehidupan kita ini sebenarnya tidak cukup
dengan hanya BNNP, apalagi BNNP dan jajaran Sulawesi Tenggara. Tapi ini sebenarnya kewajiban kita bersama. Itulah sebabnya ada Impres nomor 2, saya ulangi lagi Bung Onggi, bahwa Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 ini diharapkan 10 lembaga kementerian ini ikut serta. 10 lembaga kementerian. Iya, kementerian termasuk di bawah Kementerian Dalam Negeri itu tentunya pemerintah daerah. Benar. Itu diharapkan berperan serta di dalam P4GN ini. Ada instruksi presiden itu yang mewajibkan kepada organisasi perangkat daerah di bawah Bapak Gubernur kita tentunya, itu ada 4 numerik. Yang pertama adalah organisasi perangkat daerah ini harus secara periodik melakukan sosialisasi di lingkungan kerjanya. Iya. Lalu kemudian yang kedua, deteksi dini terhadap pegawai-pegawainya berupa kegiatan tes urin. Kemudian yang ketiga adalah organisasi perangkat daerah ini harus membangun satuan relawan di lingkungan kerjanya, sehingga diharapkan relawan yang kita latih ini mereka bisa mandiri melakukan sosialisasi gitu. Jadi tidak harus menunggu-nunggu dari BNNP yang memang kita untuk bergerak gitu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ada yang tidak kalah pentingnya, pimpinan OPD itu harus mengeluarkan paling tidak surat edaran. Surat edaran kepada seluruh pegawainya terkait tentang secara periodik untuk melakukan kegiatan-kegiatan P4GN yang ada di dalam instruksi presiden. Iya, 4 nomor ini penting sekali untuk di setiap OPD. Gitu, jadi kita BNP di sini sesungguhnya sebagai dinamisator, Bang, gitu. Jadi kita pendorong ini supaya P4GN ini dilakukan oleh seluruh OPD di jajaran Sulawesi Tenggara di bawah pemerintahan. Optimal, efektif. Dan kita melakukan analisa evaluasi, kita laporkan kepada Pak Gubernur. Karena Pak Gubernur kita sudah sangat respon. Impres dan peraturan Menteri Dalam Negeri ini sudah direspon oleh Pak Gubernur kita dengan surat keputusan Gubernur terkait dengan memfasilitasi kegiatan P4GN. Jadi beliau selaku ketua dan saya sesungguhnya wakil ketua di kepala BNP. Oh, dari 10 lembaga yang diberikan tanggung jawab tadi, mestinya ternyata tidak perlu ada ketakutan. Tidak perlu ada pidananya ketakutan. Pidana ini malah justru lebih kepada kita pencegahan gitu. Betul, iya. Dari OPD itu sekarang terutama yang 4 numerik yang bisa lebih efektif menggerakkan. Misalnya di instansinya harus ada misalnya surat edaran atau misalnya relawan-relawan tadi. Itulah Bung Onggi, kita sama Kabid P2M. Kabid P2M itu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, Ibu Harma. Itu saya minta supaya ada rapor di tahun 2020. Rapor dari OPD ini mana yang sudah melakukan 4 numerik, mana yang belum melakukan sama sekali atau hanya melakukan 2, sehingga mereka di tahun 2021 ini harapan kita dengan rapor yang kita berikan dan kita laporkan kepada Pak Gubernur selaku ketua P4GN di Sulawesi Tenggara, ini mungkin akan ada perubahan-perubahan di tahun 2021. Oh, ini kan Impres nomor 2020 Pak Jenderal ya. Tergantung misalnya 4 numerik yang harus dilakukan. Bisa dilakukan gitu. Termasuk di kabupaten? Termasuk untuk posisi kabupaten. Kalau di kabupaten, numerik ini dan Impres itu ketuanya yang memfasilitasi P4GN ini Bupati dan Wali Kota. Bupati Wali Kota. OPD-nya yang di bawah perangkat beliau. Kemudian ada tambahan Bung Onggi, sesungguhnya di Sulawesi Tenggara ini kan tidak hanya ada OPD yang di bawah pemerintahan daerah. Ada OPD secara langsung? Bukan, ada instansi vertikal. Jadi instansi vertikal pun karena 10 kementerian lembaga itu beliau pun harus melaksanakan. Kita alhamdulillah kemarin termasuk Korem, Danrem sangat antusias dan respon. Beliau melaksanakan kegiatan ini di lingkungan pekerjaan beliau gitu. Polda juga melakukan seperti itu. Kementerian Agama melakukan itu. Iya, artinya 2025 masih relatif lebih baru, Pak Jenderal. Apalagi di daerah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara ini tentu. Tadi
untuk raportnya belum ini. Kita sudah selesaikan dan hari ini mungkin saya sudah kirim kepada Pak Gubernur. Kebetulan kan ini kita awal tahun ya, supaya betul-betul di tahun berikutnya, di bulan-bulan berikutnya di sepanjang 2021. Kegiatan P4GN ini dilakukan dengan lebih maksimal dan lebih optimal oleh kalau dari laporan sementara Pak Jenderal untuk generasi, terutama untuk generasi tadi untuk dalam rangka pencegahannya, untuk daripada situasi atau keadaan generasi kita yang terancam narkoba tadi itu. Apakah Sulawesi Tenggara ini memang sudah ada juga dalam misalnya taraf yang sudah sangat parah sekali, atau memang mereka masih kadar coba-coba gitu? Jadi gini, di dalam penyalahgunaan narkoba dari data-data yang kita selama ini kita pelajari, bahwa sesungguhnya itu ada dua kajian utama, Bung Onggi. Jadi kajiannya itu adalah bagaimana kita bisa mereduksi demand. Itu penting. Jadi demand ini kita reduksi, bagaimana menekan demand itu sehingga Sulawesi Tenggara itu demand terhadap narkoba itu rendah. Bagaimana? Ditandai dengan apa? Ditandai dengan para penggunanya sedikit. Atau kalau bisa para pengguna narkoba ini nihil di Sulawesi Tenggara ini. Sehingga demand itu tidak mempengaruhi supply. Gitu. Kalau demandnya besar, maka meskipun kita di ujung Sulawesi, pasti akan datang. Gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dari apa yang pernah kita lakukan penangkapan, itu justru datangnya dari Aceh. Bayangkan, Bung Onggi ya, Aceh di ujung Sumatera bisa sampai di Kendari gitu. Berarti demandnya memang ada. Berarti ada demand. Ada demand yang itu. Berapa kota besar dia lalui. Ya kan, dari mulai Aceh, dia kemudian Medan dan seterusnya, bahkan transit di Surabaya. Tapi tetap masuk ke Kendari melalui udara. Nah, ini koordinasi kita dengan bandara, ini berhasil kita tangkap. Dengan metode modus yang dia lakukan adalah menelan. Ini sudah seperti di luar negeri. Ya, ditelan, kemudian tersimpan di perut, ya, dan diharapkan nanti sampai di tempat tujuan dia. Ya, terkait misalnya supply yang sampai dari Aceh tadi itu, yang artinya juga menunjukkan demand yang begitu, ya sudah perlu dikhawatirkan. Bukan tidak bisa kita katakan tinggi, besar, mungkin tapi perlu antisipasi karena memang sudah supply sampai dari daerah Aceh tadi. Lah, jika sudah seperti itu, artinya BNNP Sulawesi Tenggara apakah sudah punya fasilitas yang kira-kira misalnya soal alat rehabilitasinya, soal pelayanan atau binaannya, hukumnya misalnya jadi kita di BNN ini termasuk di BNN RI itu ada tiga bidang. Nah, pertama bidang pemberantasan. Pemberantasan itulah upaya penyelidikan dan penyidikan. Ya, yang berakhir dengan pengungkapan perkara gitu kan. Nah, yang kedua adalah bidang pencegahan, bidang pencegahan, sosialisasi, kemudian edukasi. Seperti yang kita lakukan sekarang ini bidang pencegahan, Bung Onggi. Harapan kita masyarakat bisa menonton ini, lalu kemudian mereka menjadi orang-orang yang anti narkoba dan tidak mencoba-coba untuk menggunakan narkoba. Kemudian yang ketiga itu adalah rehabilitasi. Jadi rehabilitasi ini terhadap apa, Bung Onggi? Yang pertama, ketika dia tertangkap dan kita bisa asesmen bahwa dia adalah pengguna, gitu, bukan dalam jaringan bandar, maka bidang rehab ini bisa melakukan upaya-upaya rawat medis terhadap yang bersangkutan. Kemudian ada juga fasilitas kita sudah punya? Ya, kita punya klinik Pratama. Jadi kita punya di kantor kita punya klinik Pratama dan ada 2 orang dokter di sana dan ada perawat kita yang memang sudah terlatih untuk bagaimana memulihkan kondisi kesehatan orang yang terpapar narkoba. Tapi kalau mungkin ketergantungannya tinggi dan lain sebagainya, BNN RI punya fasilitas besar, ya kan? Seperti di Lido itu Balai Besar Perawatan Rehabilitasi. Kalau kita termasuk di bawah koordinasi wilayah Badan Rehab di Makassar. Jadi kalau ada warga kita bisa kirim ke sana dan itu gratis. Gitu. Tapi sekarang prioritas dari 3 aspek tadi ya soal pencegahan aja dulu ketimbang
ininya Pak Jenderal kira-kira? Ya kita rehabilitasinya. Ya kita pakai bahasa lama lah Bang kan, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Tapi semua pekerjaan itu Bung Onggi tidak mudah. Gitu. Tidak mudah. Artinya kita butuh dukungan bantuan, baik itu dari rekan-rekan jurnalistik, baik itu dari pemerintah daerah, dan terutama dari masyarakat. Kita perlu bantuan. Mari sama-sama kita jadikan bahwa narkoba dan bahaya ini menjadi musuh bersama. Kalau itu sudah kita lakukan di Sulawesi Tenggara, insya Allah saya yakin demand-nya akan turun. Ketika demand kita turun, supply-nya juga akan rendah. Gitu. Tapi kalau dengan tingginya sekarang sektor pertambangan kita kan, masyarakat kita memiliki income yang besar dan seterusnya. Ini juga tantangan bagi BNN. Tantangan. Harus ada kreativitas strategi dalam rangka bagaimana mencangan. Jangan pemerintah sudah membuat lapangan pekerjaan dan seterusnya sehingga income-nya besar, justru arahnya ke sana. Nah, ini kan dari sisi ekonomi boleh dia menanjak, tapi jangan sampai ancaman ke generasi malah justru lebih merosot. Ini juga BNN punya. Ini kan ancaman bagi pembangunan sektor manusia yang dikembangkan oleh pemerintah. Tanggung jawab BNN silakan kalau misalnya dari sektor ekonomi, kalian lembaga perekonomian masyarakat angka hormat dengan tingginya pendapatan, tapi kami juga sebagai orang BNN, kalian juga harus angkat bahwa kami sudah menyelamatkan generasi. Jadi itu harapan kita Bung Onggi. Jadi tapi itulah, saya terima kasih dengan Kendari Pos ini saat ini, dan hari ini pun kita ada di channel Kendari Pos, channel Kendari Pos, salah satu produknya. Kita terima kasih. Harapan kita kan dengan bincang-bincang kita ini Bang Onggi ditonton oleh banyak masyarakat kita, dan masyarakat kita paham betul bahwa memang narkoba sangat berbahaya. Jadi kalau saya bilang untuk generasi muda, jangan sekali-kali pernah merasa coba-coba gitu. Kenapa? Karena narkoba itu kalau saya bilang itu sama seperti kita membuka pintu dan kita tidak bisa menutup kembali. Nah ini parah Bang. Jadi kalimat coba-coba karena masih muda itu saya kira itu tidak benar. Jangan sekali pernah mencoba. Baik, Pak Jenderal, saya kira pembicaraan mengasingkan untuk di channel ini. Karena itu pemirsa, Kendari Pos Channel pagi ini memang sangat bermanfaat, terutama untuk kelangsungan dan keselamatan generasi kita. BNNP Sulawesi Tenggara telah bekerja berat untuk itu, telah bersosialisasi, dan Kendari Pos Channel adalah salah satu media yang bisa digunakan dalam rangka sosialisasi itu. Pemirsa Kendari Pos Channel, selain daripada tontonan kali ini untuk keselamatan generasi kita menyangkut bahaya narkoba, pemirsa juga bisa membaca di Kendari Pos cetak edisi Sabtu tanggal 9 Januari 2021 atau di update news Kendari Pos atau di Kendari Pos kendarinews.com, kendaripos.co.id. Kendari Pos tampil dengan 5 platform itu akan membahas satu angle khusus. Misalnya pagi ini kita membahas narkoba, maka semua media ini akan menampilkan berita tentang narkoba. Begitu. Terima kasih, Bung Onggi. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.